Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada para sesepuh, para imam, para ustadz Masjid Ar-Rahman Kauman Wombong. Yang saya hormati kepada jajaran takmir Masjid Ar-Rahman Wombong, dan juga tak lupa yang kami hormati seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini di kajian rutin ba'da maghrib. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bentuk syukur terbaik kita dan menjadikan Allah ridho kepada kita, menetapkan kita dalam iman Islam, istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung ngaji, waktu kita sampai 18.51. Insyaallah mugi-mugi bisa kita selesaikan materi kita. Hari ini kita akan membaca tentang mengaji tentang hakikat kurban. Kita baca doa terlebih dahulu, panjenengan amini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu berawal dari kata, kalau yang belajar bahasa Arab itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Qaruba yaqrabu qurbanan. Jadi maknanya qaruba itu dekat. Ya, qaruba dekat. Kurban itu adalah satu bentuk kegiatan yang dipakai dalam rangka untuk mendekat kepada yang maha kuasa, ya, itu disebut dengan kurban. Ayat Al-Quran terkait dengan kurban yang atau kita bahasakan kurban paling pertama dalam sejarah umat manusia adalah kurban yang dilakukan oleh sinten? Habil dan Qabil. Dalam Al-Quran disampaikan itu di Al-Maidah 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim, Muhammad ceritakan kepada mereka naba abnai adam bil haq, cerita tentang dua anak Adam, ceritakan dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya ini melakukan hal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qarraba qurbanan. Lalu fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dari kurban yang mereka persembahkan dua orang, Habil dan Qabil, yang satu diterima, yang satu tidak. Dalam kisah disampaikan bahwasanya si Qabil ini bersedekah karena dia petani, bersedekah dengan tanaman hasil pertaniannya. Kemudian si Habil karena seorang peternak bersedekah dengan domba terbaiknya, ya. Nah, dari sini ternyata yang diberikan ini untuk si Habil itu benar-benar yang terbaik, domba terbaik. Sedangkan si Qabil ini enggak begitu mau rugi, sehingga tanaman ini hasil pertaniannya yang di atas itu yang baik-baik, yang di tengah dikasih yang busuk, ya, di pencitraan, ya, yang atas dikasih baik-baik. Lah, zaman waktu itu karena manusia nalarnya belum berkembang, maka Allah tuh ngasih itu langsung apa istilahnya, kontan. Jadi langsung kelihatan amal diterima atau tidak, itu langsung kelihatan. Dalam bentuk apa? Kurban yang diterima itu langsung disambar petir.
dar. Wah, berarti diterima itu, ya. Jadi nanti ada api atau petir dari langit, dar. Yang disambar ini berarti diterima kurbannya. Yang enggak berarti enggak diterima. Ya, karena nalar waktu itu belum berkembang. Jadi diterimanya amal itu kelihatan langsung diterima atau tidak. Nah, kemudian ini berkembang terus sampai pada zaman Yahudi, ya zamannya Yahudi, kaumnya Nabi Musa termasuk Bani Israel itu sama. Kurban masih seperti itu. Jadi pokoknya orang kalau berkurban itu kalau dimakan api, ada api dari atas dar kena sambar petir gitu, berarti kurbannya diterima. Kalau enggak, wah ini abal-abal, berarti tidak diterima. Sehingga orang otomatis akan malu ketika kurbannya tidak diterima. Inilah yang kemudian si Qabil langsung la'aqtulanak. Udah kamu nanti aku bunuh Habil. Loh, apa salahku kok sampai kamu bunuh? Salahmu kok kurbanmu kamu diterima. Kok aku tidak? Padahal dia kurbannya enggak diterima karena kesalahan sendiri kan. Nah, kita itu ya sering seperti itu manusia. Jadi sifatnya manusia sering seperti itu. Salah-salahnya sendiri tapi nyalahkan orang lain. Hasud namanya. Nah, sudah, kita langsung lanjut. Adapun kurban yang kita ikuti itu adalah kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah, tadi dari cerita yang awal kita kasih garis bawah dulu. Berarti kurban itu sesuatu yang dalam tanda kutip dipersembahkan untuk Tuhan dan harus diberikan yang terbaik. Okay? Nah, dalam sejarah pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah itu menyampaikan ya bahwasanya tadi kurban itu kan harus sesuatu yang terbaik. Nah, sesuatu yang terbaik itu ukurannya apa? Tentu orang satu dengan yang lain berbeda. Lah Allah itu adalah zat yang memberi kita semuanya. Maka Allah saya pengen melihat ketakwaan kalian. Nah, cara melihat ketakwaan gimana? Siapa yang paling berani berkorban untukku? Apa ukuran mengorban kurban kepada Allah? Ukurannya adalah sesuatu yang paling dicintai. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sudah bertempur macam-macam, ya, sudah mengalami ujian macam-macam, melawan Namrud, dibakar pakai api, itu aman semua dijalani Nabiullah Ibrahim dengan penuh ketauhidan, dengan penuh keikhlasan, semuanya lewat. Tapi terus oleh Allah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikasih seorang putra, ya. Lama nggak punya putra, pengen punya putra, dikasih putra melalui istri kedua namanya Hajar, dikasih putra namanya Ismail. Begitu Ismail, anak kalau masih kecil merepotkan betul. Anak kalau masih kecil merepotkan betul? Merepotkan banget. Begitu anak sudah mulai jalan, begitu anak sudah usia SD, itu adalah usia paling menyenangkan seorang anak. Di satu sisi tidak begitu merepotkan lagi, di sisi yang lain sudah terlihat lucunya, ya. Di sisi yang lain juga terkadang sudah bisa membantu orang tuanya, gimana? Nah, itu anak itu paling disayang itu ya usia segitu, ya. Kalau nanti biasanya kalau masih kecil imut-imut, kalau sudah terlalu besar amit-amit, ya. Lah ini kalau anak ya usia SD kelas 2 itu lucu-lucunya segitu. Nah, SD lah. Maka Allah ketika Nabi yang nantinya akan jadi Nabi Ismail ini masih kecil, ya masih kecil. Nabi Ibrahim itu merasa senang sekali. Jadi kalau melihat Ismail itu tenang sekali. Maka kemudian oleh Allah diuji, karena Nabiullah Ibrahim ini adalah kekasihnya, kekasih Allah, panggilannya Khalilullah. Maka oleh Allah diuji, coba jangan-jangan kamu sudah punya sesuatu yang membandingi saya, sesuatu yang cintamu kepadanya lebih besar daripada cintamu kepadaku. Coba sekarang tes itu, sembelih itu anakmu. Allah ngetes. Kalau Nabi Ibrahim sampai tidak berani, berarti cintanya kepada anaknya lebih besar daripada cintanya kepada
Allah. Tapi kalau berani, berarti dia berani mengorbankan yang dicintainya demi untuk Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dinampakkan dalam mimpi bahwasanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Mimpi seorang nabi itu hak, nggak mungkin salah. Beda dengan mimpi kita. Mimpi kita, mimpinya Pak? Bapak mimpinya apa biasanya? Begitu mimpi ini dan itu, bangun-bangun nggak ada apa-apa. Mimpi Nabi beda dengan mimpi kita. Mimpi Nabi itu hak, selalu benar, nggak mungkin salah. Karena itu bagian dari wahyu. Maka ketika ini mimpi, Nabi Ibrahim sudah tahu sebenarnya ini benar, sudah tahu sebenarnya bahwa ini sebuah kebenaran. Tapi beliau masih ada dalam tanda kutip keraguan. Ada dalam tanda kutip keraguan. Mengapa? Karena ini anak samrotu fuadi, ini adalah buah hati saya, ini adalah anak yang lama saya nggak punya anak malah disuruh. Masya Allah, ujian. Makanya dalam surat yang lain di dalam Al-Baqarah Allah menyebutkan itu wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah Muhammad ketika Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya dengan berbagai ujian, lalu dia mampu menyempurnakan itu. Nah, penyempurnaannya itu ujian terakhirnya ini, menyembelih yang dicintainya. Jenengan ada orang-orang itu orang-orang preman itu orang-orang yang ganas, yang garang-garang itu kalau disuruh lawan sesama preman, lawan sesama orang yang ganas, nggak ada takutnya, nggak ada takutnya, nggak akan nangis meskipun mungkin dia berdarah-darah, nggak akan nangis. Tapi kalau anaknya disakiti, nangis. Anak itu buah hati karena ini, tapi tentunya ini orang-orang yang waras, orang yang waras. Kalau sekarang kan sudah banyak orang nggak waras, anaknya sendiri dibunuh, itu sudah nggak waras. Kita kembali lagi. Nah, menariknya ada satu pelajaran unik di sini. Nabiullah Ibrahim, hari pertama dapat mimpi itu beliau masih setelah melihat mimpi itu terus menimbang-nimbang. Makanya disebut hari ke-8 itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Di mana beliau bermimpi yang pertama, Terus kemudian hari yang kedua mimpi lagi. Setelah mimpi lagi disampaikan kepada putranya, "Fangzur madza tara, menurutmu gimana? Saya itu kok mimpi begini, dapat mimpi dari Allah disuruh begini, disuruh menyembelih kamu. Fangzur madza tara." Itu jawaban putranya itu luar biasa. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Nggih sampun babah, abah, jenengan lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti insyaallah jenengan akan mendapati saya itu sebagai orang yang sabar. Anaknya ngeri. Nah, dari cerita ini kita harus mengambil satu pelajaran apa? Nabi Ibrahim seorang nabi, perintahnya benar dari Allah, tapi beliau tidak, sini kamu, tak sembelih, enggak. Tapi anaknya diajak diskusi. Menurutmu gimana? Lah kita itu bukan nabi, bukan siapa-siapa, kepinginannya sendiri, kadang karena nafsu kita. Tapi kalau nyuruh anak itu seakan-akan anak harus nuruti. Nah, ini kita arogansi orang tua. Hati-hati, jadi orang tua jangan arogan. Coba kalau kita punya pendapat itu anaknya diajak ngobrol. Bapak kok pengen omai diginikan, menurutmu gimana? Bapak kok pengen misalkan kita pindah ke sini, gimana? Diajak ngobrol agar terjadi dialog, diskusi, komunikasi. Lah kita itu seringkali tidak mau diskusi, tidak mau dialog, tidak mau komunikasi. Maka kemudian dari situ terjadilah. Lah begitu Nabi Ibrahim sudah kemudian tahu benar bahwa ini, ya sudah saya laksanakan, maka hari ke-9 nanti disebut dengan Yaumu Arafah, hari di mana Nabi Ibrahim sudah meyakini, mengetahui ini benar-benar harus dilaksanakan. Kemudian hari ke-10-nya 10 Zulhijjah nanti Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Nah, waktu mau disembelih terus ternyata datanglah malaikat Jibril, sudah cukup, ini dibawakan pengganti seekor domba. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa tadi itu namanya pengorbanan kepada Allah itu yang diberikan adalah yang terbaik dari yang kita miliki, apa yang kita cintai, sehingga kebajikan yang paling benar-benar hebat itu disampaikan dalam surat maksudnya masih Ali Imran, si awal juz 4 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan bisa mencapai derajat kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kita itu kadang kurang ajar ya, bisa dianggap kurang ajar enggak? Kalau nasi, makanan yang kita kasih itu makanan yang kita sudah enggak doyan. Doyan enggak? Enggak doyan. Sudah kasih orang gimana? Dikasih orang yang enggak doyan. Ya enggak apa-apa. Cuman maksudnya sesekali itu kita perlu, memang sesuatu itu kita dedikasikan untuk kita kasih ke orang yang itu sesuatu yang kita cintai. Lu dikasih ke orang sesuatu yang kita enggak doyan. Apa yang perlu diapresiasi apa coba? Baju kita sudah memang enggak muat, memang sudah enggak layak, kita juga enggak mau pakai, terus kita kasih orang. Hebatnya di mana? Maka hebat itu ukurannya adalah memberi sesuatu yang kita cintai. Nah ini lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bapak-bapak kalau mau datang ke masjid jangan yang receh. Ambil yang agak dicintai ini yang mana? Kira-kira kalau yang biru, merah, warnanya itu yang paling dicintai yang mana? Sesekali, mungkin kita sebagai orang awam mungkin tidak berkali-kali, tapi sesekali itu kita harus sesuatu yang kita cintai ini kita kasih ke orang. Bismillah ya Allah, ini ku persembahkan untukmu sesuatu yang saya cintai. Makanya di surat itu Al-Adiyat, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, itu disifati oleh Allah, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sungguh cintanya kepada harta luar biasa. Makanya kita disuruh mengorbankan dari harta yang kita cintai ini, ambil untuk mempersembahkan, ya Allah engkau lebih aku cintai daripada ini, ya. Ambil, berikan yang paling kita cintai, kecuali istri. Untuk istri jangan ya, untuk istri jangan. Yang harta maksudnya, ya. Istri, wah saya paling cinta itu istri. Istrinya dikasih orang, keliru. Bon, ibu sekalian yang saya hormati, itu yang perlu kita ambil dari cerita kisah tentang kurban. Nah, berikutnya, di dalam kurban ini ada satu filosofi yang juga bisa kita ambil. Apa itu? Kurban itu kita, tadi kan ada kisahnya Habil dan Qabil. Tadi Qabil ngasih apa? Apa tadi? Ngasih apa tadi? Pertanian, ya. Kalau Habil dari peternakan tadi, ya, dombanya, ya. Lalu mengapa yang disyariatkan kepada kita kok domba? Ya. Sebelum masuk ke sana, satu lagi, mumpung ingat hikmah sebelumnya. Tadi saya ceritakan di zaman sebelum Rasulullah, sampai ya mulai dari Nabi Adam tadi sampai zamannya Bani Israel, Yahudi, Nasrani, itu kebiasaannya orang kalau kurban itu terus Allah langsung dar, berarti diterima kurbannya, ya. Kalau nggak ada apa-apa berarti kurbannya ditolak. Zaman Rasulullah nggak terjadi seperti itu. Kurban ya sudah kurban saja, ya. Kurban ya sudah kurban saja. Makanya Rasulullah itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bilangnya gini, Mat, kamu ngaku nabi? Iya, aku ini nabi. Misalkan begitu nih dialognya. Kami ini orang Yahudi nggak boleh percaya kepada nabi kecuali nabi ini mempersembahkan kurban yang kurbannya itu disambar petir, makan oleh api, tak kuluhun nar. Jadi Rasulullah dibegitukan. Nah, di zaman Rasulullah sampai kita ini tidak disyariatkan seperti itu, tidak terjadi seperti itu. Enggak harus kurban itu ada api nyambar. Ini apa? Hikmahnya apa? Bahwa Allah menutupi aib kita. Nah, ya. Coba bayangkan ada orang kurban, di sini pun pinten kurbannya, Pak Murati, sapinya pinten?
5 OTW. 5 sapi masih OTW nggih. Yang keempat sudah clear, yang ini nggih, ini ada satu lagi. Monggo masih kurang berapa niki? Kurang 4 orang. Monggo yang punya rezeki untuk bergabung di Ar-Rahman menggenapi yang kurang 4 orang. Ini paket sapinya kirang 4 orang ya. Niku mangke berarti rombongan, kalau naiknya nanti di sana rombongan 7 orang. Itu bisa rame-rame itu. Pun kita ulangi lagi, mengapa pertanyaannya tadi kok tidak disyariatkan? Allah menutupi aib kita. Bayangkan kalau ada orang korban 6, terus yang satu disambar, yang 5 yang 5 tidak. Kira-kira malu betul? Iya tadi mau menutup. Hah? Mau kira-kira langsung wah sing siji iki dipateni ae. Kira-kira dia punya orang dalam itu kok sampai disambar, kok kita kok enggak, ada apa ini? Jangan-jangan kong kali kong sama panitia. Lah itu zaman Rasulullah, zaman umat Rasul itu enggak terjadi. Artinya apa? Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah itu menutupi aib-aib kita. Jenengan kalau tahu aib saya, nggak mungkin mau duduk di sini dengerin saya. Gimana? Saya kalau tahu aib jenengan juga, alah, ini diomongi paling pancet aja. Ini kalau kita ini sama-sama tahu aibnya, kita nggak akan terjadi. Oleh Allah ditutupi aib kita. Ini nikmat yang terbesar kita, itu salah satunya adalah ditutupnya aib kita oleh Allah. Coba misalkan aib kita benar-benar tahu, oh suami istri berantakan semua itu, gimana? Kita punya, wow, bapak-bapak yang paling setia sekalipun kalau lihat yang bening-bening lirik, yang lirik, iya, kelasnya kita aja kok. Malah melotot, nonton sih melotot tak? Wah itu kalau istri tahu, wah jangan suami saya ternyata. Kita ditutupi aib kita oleh Allah. Ini kenikmatan terbesar. Dosa-dosa kita ditutupi. Kita ngerasani orang. Bayangkan jenengan misalkan ngerasani saya. Terus pas ketemu saya tahu, Masya Allah wong iki wingi ngerasani aku. Sempat bisa kita ketemu, Pak? Oh, kita akan nggak mau ketemu. Kita ditutupi aib kita, sehingga kita nanti pas Idul Fitri atau pas ketemu gini salaman, kita bisa saling tersenyum karena aib kita sama-sama ditutupi. Maka kita harus ingat sekali, ini nikmat dari Allah. Jadi kita semua amal tadi, ada satu kisah di dalam dunia tasawuf. Satu kisah seseorang dibuka tabir penglihatannya oleh Allah. Masuk ke masjid itu pulang lagi. Gara-gara apa? Lihat seisi masjid itu hewan semua. Kepalanya. Nah, ini hikmah yang terakhir yang mau saya bahas. Bahwa hikmah dari kurban, mengapa kok yang dipilih disyariatkan kok menyembelih hewan? Padahal tadi contohnya kan 2. Yang satu kan apa? Dari pertanian, yang satu kan dari ini. Tapi yang dipilih di syariat pada kita kok menyembelih hewan, kok tidak mempersembahkan misalkan dari pertanian, boten. Itu nanti zakat namanya. Tapi kurban diistilahkan dengan hewan. Mengapa? Salah satu filosofinya adalah kita diperintahkan untuk menyembelih sifat kebinatangan kita. Coba nuwun sewu, kalau ada daging, ini biasanya Idul Kurban kan banyak daging, ya. Itu jenengan lihat, misalkan daging itu jenengan lempar ke sekawanan anjing, itu saling jenggong nopo, monggo jenengan riyen itu. Anjing banyak ya, anjing banyak. Ada 5 anjing lah misalkan, diuncali, saling rebutan, saling jenggong, atau yang satu monggo gitu. Kira-kira anjing itu sendiri. Jenggong nopo? Jenggong, rebutan nopo betul? Nah, manusia biasanya kalau ada harta rebutan nopo betul? Nah, berarti yang seperti itu rada koyok. Paham ya? Itu namanya sifat kebinatangan. Jenengan ngertos kucing. Itu kalau dapat sesuatu, ya, dapat suatu buruan atau dapat makanan, digondol lari untuk dirinya sendiri atau dia manggil teman-temannya, "Hei, sini ada makanan." Digondol sendiri, maunya dimakan. Berarti kalau manusia seperti itu ya. Nah, jenengan tahu apa namanya kambing? Kambing, ya. Kambing itu kalau ketemu
kambing yang jantan. Kalau ketemu kambing betina, dihajar atau pakai kula nuwun dulu? Hajar langsung. Hajar langsung. Berarti kalau manusia kok bukan istrinya, kok main hajar, berarti kita diminta, filosofinya ini adalah diminta untuk menyembelih sifat kebinatangan kita. Jangan pernah ke rumahnya orang yang dijaga anjing, betul? Pernah ya. Kalau kita mau masuk biasanya apa? Itu setiap orang dijenggongin apa enggak? Ya enggak kan, cuman tuannya sendiri. Oh, tuannya sendiri kadang gitu dijenggongi, ya. Berarti ada orang kok suka marah-marah. Oh, ada orang kok dikit-dikit marah berarti jenengan loh, nggih. Saya enggak ikut-ikut. Ini kita diminta untuk menghilangkan sifat kebinatangan, sembelih itu. Jadi salah satu filosofi kurban, kita diminta untuk menyembelih sifat kebinatangan kita. Karena manusia itu punya nafsu kebinatangan. Nafsu kebinatangannya ada 3, ya. Nafsu kebinatangan untuk dominan, seperti anjing yang dia pengen dominan, seperti hewan buas, pengen lebih dominan, pengen semuanya itu dikuasai, pengen lebih dominan, bisa merintah. Itu sifat hewan buas. Ada sifat hewan ternak, mau males disuruh kerja lepos, waktunya orang kerja malah tidur, waktunya orang tidur lagi. Ini berarti kayak hewan ternak niku. Jenengan tingali sapi niku, turu, nggih. Ada orang ini sifatnya hewan ternak. Ada lagi sifatnya hewan yang itu suka melampiaskan seksnya, nafsu seksnya. Itu seperti babi, seperti apa tadi? Ya, yang kayak kuda, yang seperti itu. Lah, 3 sifat hewan ini harus kita hilangkan. Karena jenengan tingali, orang-orang yang lupa kepada Allah itu karena 3 hal ini. Ya. 3 hal ini disebut biasanya apa? Harta, tahta, wanita, ya. Harta itu berarti royoan tadi itu, ya. Tahta berarti pengen mendominan dari orang lain. Wanita ya tadi nafsu seks. Rata-rata ya itu. Termasuk Habil Qabil tadi gara-gara rebutan apa? Rebutan perempuan. Maka ini namanya sifat kebinatangan. Ini harus kita habisi di momentum ini. Kita harus ingat menghilangkan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Habisi itu untuk kemudian kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah kalau kita masih dengan sifat-sifat rendah, sifat kebinatangan, sedangkan Allah itu maha suci, maha mulia. Maka ada istilah takhallaqu bi akhlaqillah. Kamu harus berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Maksudnya gimana? Allah punya sifat Rahman, Rahim, welas asih. Berarti kita ya harus punya sifat Rahman, Rahim, welas asih. Allah punya sifat Ghafurun, maha pengampun. Berarti kita juga harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya sifatnya al-muttaqin nanti wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Dia mudah menahan amarahnya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pemancing. Monggo, nanti biasanya waktunya habis, nggak ada pertanyaan. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit untuk pertanyaan. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Tidak ada, Pak Edi. Kalau ada yang lain, ya. Ibu-ibu ada? Belum? Ada ya? Tidak ada. Monggo Pak Edi. Atau Pak Bambang mau tanya, Pak Bambang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sebetulnya dari kajian yang bagus sebetulnya, tapi belum begitu jelas. Jadi mohon penjelasan tadi. Penyembelihan hewan kurban itu disembelih setelah sholat Id, ya. Jadi
terus ada beberapa kasus yaitu rombongan sapi, umpama ada gitu kemarin pernah dikatakan. Dan terus salah satunya itu bukan orang yang sholat, itu kan artinya dia tidak sholat id. Terus penyembelihannya gimana kapan? Yang kedua itu apabila yang rombongan sapi itu salah satunya adalah wanita yang sedang melahirkan, pasti nggak sholat dalam itu. Nah itu makna dari penyembelihan itu setelah sholat itu gimana sih maknanya itu, yang mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, jadi di mana? Langsung. Oh iya, langsung ya. Jadi yang dimaksud penyembelihannya setelah sholat itu bukan setelah orangnya sholat, ya, tapi sekiranya waktu yang di situ cukup untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi bukan orangnya sholat, bukan, tapi sekira waktu yang di situ cukup untuk melaksanakan sholat. Sudah dipahami ya? Jadi pemahamannya begitu. Pemahamannya begitu. Jadi yang dimaksud itu bukan nunggu orangnya yang mau sembelih itu sholat, bukan. Maksudnya sekiranya waktunya itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Ngerti ya? Sama seperti misalkan yang zakat fitri, ya, zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu waktunya kapan? Waktu afdolnya itu sampai sebelum sholat. Itu bukan sampai orangnya sholat. Karena sholat Idul Fitri itu sebenarnya waktunya adalah selama waktu duha, ya. Berarti sebenarnya agak siangan jam 9 itu sebenarnya masih bisa, ya. Tapi bukan nunggu sampai di situ, mboten. Ya, jadi sekiranya di situ itu ya sudah cukup waktu untuk dilaksanakan sholat. Nah, kalau nanti ukurannya orangnya sholat, ya bingung yang head gimana. Nah, gitu ya. Jadi bukan ukuran orangnya ini sholat boten, tapi sekiranya cukup waktu untuk dilaksanakan sholat. Ngaten ya? Bisa dipahami ya? Kira-kira? Kalau lebarannya beda itu gimana? Apa satu rombongan sapi ini lebarannya beda? Nah, ini yang tidak bisa, itu yang tidak bisa. Jadi ini lagi sedikit saya bahas masalah lebaran, kita sudah pernah bahas yang kemarin Ramadan, Jadi memang ada dua pendapat, Pendapat yang pertama itu adalah terkait wujudul hilal. Pokoknya dihitung bulan wis bisa. Pokoknya yang sederhana yang sering saya sampaikan itu. Saya kalau habis ini pamitan dari sini pulang itu saya baru di depan itu. Kalau Pak Muhrodi jenengan tanya, "Mana Pak Wahyudi?" Jawaban Pak Muhrodi, "Sudah pulang." Tapi istri saya yang di rumah itu kalau ditanya, "Pak Wahyudi mana?" Masih di masjid atau belum pulang. Jadi nanti matahari dan bulan itu posisi ijtima ini posisi lurus begini. Lah, ketika sudah bergeser sedikit, ini namanya ini lurus, bergeser sedikit, ini sebenarnya bulan sudah ada. Hilal namanya wujudul hilal. Hilal sudah nampak, ya. Nah, wujud itu artinya ada. Ya, sudah ada, tapi belum bisa dilihat terkadang bisa dilihat, terkadang belum. Pertanyaannya, patokan orang nunggu. Jadi kalau saya sudah pamitan, Pak Murad, saya pamit dulu Pak Muradi, berarti sebenarnya saya sudah pulang kan, sudah pergi dari sini kan. Pertanyaannya, saya dihitung pulang itu ketika beranjak dari masjid ini atau ketika sampai rumah? Ya tergantung yang jenengan tanya. Kalau yang ditanya istri saya, "Pak Wahyudi sudah pulang," terus orang ngotot, belum pulang, pasti gitu, Maka kalau ukurannya itu melihat, berarti ya nunggu bisa terlihat. Kalau ukurannya asal sudah ada, sudah terpisah tadi, sudah kelewat konjungsi, lewat ijtima, berarti ya asal wujud. Lah ini dua-duanya boleh dipakai. Dua-duanya boleh dipakai. Pertanyaannya, kita ikut yang mana?
ikut sesuai keyakinan jenengan ya. Orang yang letterlek memahami hadis, hadisnya dipahami apa adanya, Rasulullah mengatakan itu kalau kamu melihatnya. Berarti kalau nggak terlihat belum, sempurnakan 30 hari ya. Jadi kalau kemarin pas tanggal 18 apa 19 itu kok dilihat nggak kelihatan, meskipun sebenarnya sudah ini, berarti ini belum terlihat, maka disempurnakan 30 hari. Berarti nanti 10 Zulhijjahnya tanggal 29. Paham ya? Nah, kalau yang ukur yang penting dia sudah keluar, yang penting sudah pisah, berarti sudah masuk bulan baru. Ketika sudah masuk bulan baru meskipun nggak bisa dilihat, yaitu hitungannya masuk bulan baru. Lah dulu Rasulullah nyuruh melihat karena dulu belum secanggih sekarang. Sekarang kan semuanya sudah detail, sudah pasti dihitung. Ngapain pakai nunggu melihat? Melihat itu hanya cara, perangkat yang bisa dipakai. Maka ketika semakin modern harusnya nggak perlu lagi menurut pendapat yang ini. Maka menurut pendapat yang ini ya sudah, pokoknya sudah pisah, ya namanya sudah masuk bulan baru. Berarti nanti Zulhijjahnya 10 Zulhijjahnya masuk tanggal 28. Jenengan terserah yakin dengan yang mana, ikuti ya. Nah, hanya saja ketika kita meyakini tanggal 10-nya itu tanggal 28, berarti tanggal itu kita haram puasa. Paham ya? Haram puasa, sama seperti yang Idul Fitri kemarin. Kok yang meyakini itu Idul Fitri, berarti dia nggak boleh lengkapi. Sebaliknya, yang meyakini tanggal 29 Idul Adhanya, berarti dia sunnah untuk puasa di tanggal 28, yaitu puasa Arafah. Jadi hukumnya beda, tergantung keyakinan kita. Lah Allah itu sangat luas ya, sangat luas, bisa jadi dua-duanya dibenarkan. Jadi orang kalau ijtihad itu salah itu masih dapat 1 pahala, pas benar dapat 2. Jadi yang penting kita itu sudah mengikuti para ulama, udah tenang, aman. Mau tanggal 28 atau 29, yes, enaknya mana gitu, enaknya mana. Kita itu kan hanya rakyat jelata. Rakyat jelata sama kayak mau milih partai itu loh Pak. Mau milih partai mau mana? Ya sekarang merah, besok biru, nanti hijau, nggak apa-apa. Wong cuman orang biasa. Tapi kalau ketua partainya ya nggak boleh. Masa ketua partai pindah ya aneh ya. Jadi kalau pentolannya ini pasti kekeh di situ ya. Ya, kita tinggal mau ikut yang mana, wong kita orang awam gitu ya. Jadi nggak usah berdebat. Sudah, itu saja. Nah, penyembelihannya gimana ya lupa sampean. Berarti kalau yang model rombongan itu harus satu keyakinan. Karena yang satu rombongan misalkan 7 orang, yang 2 kok keyakinannya tanggal 29, ternyata disembelih 28, nggak sah. Mending kalau mau main aman disembelih sama-sama di tanggal 29, karena penyembelihan hewan kurban itu waktunya hari tanggal 10 plus hari tasyrik. Maka kalau main aman, panitia lebih semuanya ditampung, udah kita sembelih tanggal 29. Yang keyakinannya tanggal 28 tetap sah. Paham ya? Nah, monggo. Tapi kalau jenengan rombongan pas, yang enak itu ya rombongan pas satu keyakinan secara fikih tadi. Nggih. Gitu kira-kira. Terima kasih. Mungkin ini sebagai sosialisasi, Masjid Ar-Rahman mau mencetak sajadah yang cantik seperti ini, nanti akan dipasang di depan karena karpetnya ini sudah mulai brodol. Ya, kepet atau tidak rotok apa. Nanti menggunakan ini kami akan mencetak banyak, setelah dipakai ditaruh yang kotor, kalau yang mau pakai ambil yang bersih. Begitu. Ini desain dari orang kita sendiri, cukup cantik. Yang mau 40, yang mau bertanya dapat edisi terbaru. Silakan. Sebagai hadiah. Ini edisi terbaru untuk penanya yang berikutnya. Sekalian saya kasihkan sajadah tercari. Ya udah.
Maksudnya contohnya syirik terus itu contohnya. Salah satu dari orang yang rombongan itu melakukan syirik. Oh, salah satu dari rombongannya. Iya, iya, iya. Atau orang kemudian itu melakukan syirik. Iya. Otomatis itu batal apa itu? Oh, iya, iya. Iya, baik. Jadi terima kasih. Ini waktu kita mepet. Sebelum saya jawab, itu mau nyetak lagi mboten Pak Muradi? Iya, maksud saya sekaligus iklan kalau ada yang mau nyetak itu insya Allah pahalanya luar biasa. Siapa tahu panjenengan nanti infak atau apa wakaf atau infak ya, infak untuk saya ikut tolong dicetakkan 10, saya ikut dicetakkan berapa, nanti Pak Muradi kasih harga per lembarnya berapa itu ya. Jadi itu kan per lembarnya misalkan 10.000, berarti kan enak orang punya 10.000, nah bisa dapat, karena itu tentu nanti butuhnya banyak kan, agar bisa di rolling, bisa di laundry. Pun mangke Pak Muradi bisa lain kali dijelaskan itu agar kita bersama-sama dalam kebaikan semampu kita. Itu kan kalau satu lembar mungkin kan nggak mahal-mahal banget ya. 15.000 monggo nggih, nanti bisa menghubungi takmir masjid untuk bisa menyumbang itu, karena itu dipakai orang sholat, kita dapat kebaikannya orang yang sholat, yang sujud pakai itu ya. Pun kemudian saya bahas, jadi meskipun Rasulullah mencontohkan nanti ini adalah dijadikan kendaraan di akhirat ya seperti itu. Nah, tapi jangan memikirkan pahala itu dengan bayangan kita sekarang. Kalau dengan bayangan kita sekarang itu ada orang yang sampai lucu bikin. Jadi kalau katanya dia punya pendapat sendiri, katanya kalau kurban yang kambing itu dia lebih senang, katanya kalau kambing yang gibas, yang putih itu apa namanya, yang nggak ada sungun yang gembel itu dia bilang nggak sah itu, nggak sah. Maksudku gimana kok nggak sah? Iya karena nggak ada pegangannya, nanti di akhirat gimana kita naiknya? Ya nggak gitu amat maksudnya ya. Jadi nggak gitu amat loh, nanti masih ribet lagi. Kalau Pak Muradi naudzubillah min dzalik salah beli sapinya 7 orang tapi kurus, ternyata yang kurban gemuk-gemuk. Nanti di akhirat gak kuat dinaiki 7 orang gitu kan. 7 orangnya gemuk kan repot. Jadi nggak gitu-gitu amat. Apa susahnya Allah kemudian menjadikan sapinya itu tuh 7 ya. Artinya apa? Mboten batal Pak ya, mboten batal. Jadi itu tadi satu rombongan kok terus salah satunya syirik atau ini tidak mempengaruhi. Berarti yang syirik itu aja yang tidak sah ya. Karena ketika syirik berarti kan dia nggak bisa ibadah. Ya itu pun kalau syiriknya syirik jali. Kalau syiriknya syirik khafi tetap sah. Ya, syirik jali itu dia terang-terangan menyembah selain Allah. Tapi kalau dia sekedar misalkan percaya kemarin Sabtu Pahing, nah itu syirik khafi, itu masih sah ibadahnya. Ya, lah diganjar atau tidak itu prerogatif Allah itu. Ya, tapi pokoknya sesuatu kebaikan yang kita niatkan hanya karena Allah itu pasti dapat pahala. Nah, pahala itu bentuknya seperti apa? Nggak usah kita bayangkan, karena nanti la yusik wasaqahu illa gimana? Ya sudah, kita tutup saja karena sudah waktunya isya, nggak mencukupi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan